Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif Fawazi dan partner saya Bima Aldora Firdaus. Kami dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek LA kami yang berjudul Pengelolaan Perpustakaan di SMA Negeri 1 Ngantang. Langsung saja. Untuk pertama-tama, sebelumnya saya jelaskan lebih dahulu proyek kami ini, yaitu tentang sebuah web pengelolaan, di mana web ini nantinya akan mengelola setiap data, baik itu data buku, data siswa, data peminjaman, ataupun data pengembalian buku. Dan di dalam web kami ini terdapat berbagai macam fitur ataupun fasilitas yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan setiap data yang ada di perpustakaan. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke dalam web loginnya. Di sini kita memakai login web basic. Kita login terlebih dahulu. Ini untuk halaman awalnya. Jadi di halaman pengelolaan buku, pengelolaan data perpustakaan di sini ada berbagai macam menu. Yang pertama ada menu buku, menu siswa, menu tempat untuk menyimpan buku, dan kemudian di sini ada transaksi, yaitu untuk peminjaman, pengembalian, serta terdapat histori dari aktivitas yang dilakukan di dalam perpustakaan. Untuk yang pertama kita buka terlebih dahulu yang buku. Nah, di dalam buku sini ada fitur, yaitu untuk tambah buku, kemudian untuk menampilkan data buku serta pencarian. Nah, di dalam data buku ini, misalkan kita ingin menambah buku, di sini kita sudah menyiapkan ada berbagai macam jenis kategori buku yang ada di perpustakaan, dan ini juga kodenya sudah disesuaikan standar nasional yang ada di negara kita. Jadi setiap buku yang ada di perpustakaan kemarin, setelah kita mencari data di dalam perpustakaan tersebut, saya dan teman saya menemukan kurang lebih sekitar 9 kategori buku yang ada di sana. Jadi setiap kategori buku ini mempunyai form, mempunyai data masing-masing. Jadi misalkan untuk informasi menggunakan komputer, ketika kita ingin menambahkan buku, maka akan menampilkan form seperti berikut. Judul, penerbit, penulis, tahun. Ini tuh slot ID itu untuk penyimpanan, tempat menyimpan. Karena kemarin selama kita melakukan observasi di SMA dengan kemarin, karena tempatnya juga masih minim dengan fasilitas yang memadai, jadi beberapa buku itu ada yang disimpan di meja, ada yang disimpan di dalam lemari, dan kondisinya pun masih berantakan, masih belum tertata rapi. Makanya tujuan kami ke sana observasi kemarin untuk mempermudah tepatnya untuk pengelolaan buku yang ada di sana. Kemudian lanjut ke daftar-daftar buku yang sudah kami dapatkan datanya kemarin. Jadi misalkan untuk majalah dan jurnal, ketika kita tampilkan data, maka akan keluar data sebagai berikut. Di sini ada judul, penerbit, penulis, tahun, letak, stok, dan di sini kami menggunakan sistem QR code juga, di mana fungsi sistem QR code ini nantinya untuk mempermudah dalam proses peminjaman ataupun proses pengembalian buku. Nah, ini nanti kodenya ini nanti bisa di-print, kemudian ditempelkan di buku. Kurang lebihnya seperti ini. Ini ada di sini ada button
print QR code. Di sini nanti setiap kategori yang ada di sini, maka ketika kita pencet print QR code, maka akan langsung dia preparing untuk ngeprint. Kemudian kembali lagi, kita kembali lagi ke posisi awal tadi. Di sini juga kami menyediakan tombol action untuk edit ataupun delete, yang guna edit nanti untuk misalkan ketika kita masukkan data ada data yang salah, jadi itu nanti datanya bisa diperbarui lagi. Dan mungkin ada buku yang sudah hilang atau mungkin sudah nggak terpakai di dalam perpustakaan, dimana nantinya mungkin ada tombol delete ini gunanya untuk menghapus data yang ada. Kolom pencarian ya fungsinya untuk pencarian seperti biasanya, kalau pilih seperti itu. Kemudian lanjut ke menu siswa. Di menu siswa ini hampir sama seperti itu tadi, cuman bedanya ketika kita menambahkan siswa, jika di sini kami mempunyai dua option. Yang pertama, ketika menginputkan data siswa, itu bisa secara manual mengetik misalnya, ataupun opsi yang kedua, jika mungkin siswanya yang namanya sekolah kan memiliki banyak siswa, jadi kita membuat sebuah fitur, yaitu import data dari Microsoft Excel. Jadi kurang lebih data Microsoft Excel-nya seperti ini. Di sini seperti ini kurang lebih. Kurang lebih nanti formatnya seperti ini. Ini kemarin data yang sudah kami minta ketika waktu kami observasi. Jadi kurang lebih formatnya itu yang pertama NIS, NISN, nama, jenis kelamin, kemudian ada nomor telepon, kemudian kelas. Nah di sini nomor telepon ini kemarin kami belum minta karena memang dari pihak sekolahnya memang data setiap siswa nomor teleponnya masih belum ada, karena mungkin minimnya jaringan sinyal mungkin di sana ya. Nah, jadi nanti jaringan telepon ini, nomor telepon ini fungsinya nanti di dalam fitur kami ketika melakukan peminjaman ataupun pembelian, maka akan mendapat sebuah notifikasi SMS, di mana SMS notifikasi ini nantinya digunakan untuk sebuah pemberitahuan atau sebuah peringatan. Jadi misalkan ketika kita melakukan peminjaman, maka nanti akan terdapat SMS bahwa siswa atas nama A yang bersangkutan telah meminjam buku ini selama beberapa hari dan batas pengembaliannya hari ini. Sama halnya dengan proses pengembalian. Jadi ketika nanti H-1 untuk pengembalian buku, maka nanti akan mendapatkan pemberitahuan bahwa atas nama ini dengan pinjaman buku dengan judul ini harus mengembalikan buku pada esok hari. Nah, lebihnya seperti itu. Ini formatnya. Jadi nanti di dalam web yang sudah kami bikin, tinggal ketik browse, kemudian tadi cari filenya, misalkan ini kita open, kemudian kita pencet import.
Kemudian untuk tempat ini hampir sama, ini hanya berisikan tentang tempat penyimpanan sebuah buku, baik itu di meja, di rak, ataupun di lemari. Tempat-tempatnya pun juga sama, tipe, baris. Jadi misalkan fasilitas di sini kita misalkan isi meja, tipenya mungkin kita sesuaikan biar lebih mudah. Mungkin tipe A, tipe B, atau tipe C gitu, tergantung berapa jumlah tempat penyimpanan yang ada di sana. Kemudian baris dan kolomnya ini untuk mempermudah. Jadi nanti misalkan kita nyimpan di lemari yang pertama katakanlah, jadi lemari A, simpel lemari A, barisnya misalkan kita sebelah kanan yang atas, sebelah kiri kanan atas. Jadi misalkan satu, karena mungkin ada 2 baris 3 kolom, jadi kita isi baris pertama dan kolom pertama. Tinggal kita save, nanti akan ada kodenya seperti ini. Nah, ini nanti fungsinya untuk ketika kita menambah buku, nanti ada pilihannya tergantung tempat penyimpanan yang sudah kita masukkan. Kemudian kita lanjut ke kolom peminjaman. Kemudian saya menambahkan fitur mobile apps, di mana untuk mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku itu bisa diakses melalui handphone. Jadi kita ke aplikasinya terlebih dahulu. Mana mobile app scanner, ini aplikasi buatan sendiri. Nah, di sini nanti kita tinggal memencet scan QR code. Nah, QR code ini nanti kan kita dapat dari setiap buku yang sudah kita inputkan, ini memiliki QR code masing-masing yang dimana nanti kita print, kemudian kita tempel di buku. Jadi nanti kita scan QR code-nya. Kemudian kita pencet OK. Nah, contoh di sini kan kita tadi mengklik pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA kelas. Maka di sini di dalam webnya kita ini, maka akan otomatis masuk ke dalam sini, dan ada opsi kita ingin melakukan peminjaman ataupun opsi pengembalian. Ketika kita melakukan peminjaman, kita tinggal mengetikkan NIS, misalkan NIS dari nama saya Afif 1111. Jadi kita ketik 1111, maka otomatis datanya akan langsung terisi Afif 1 dengan nomor telepon ini. Kita akan melakukan jumlah pinjaman, tanggal pengembaliannya 15 hari lagi, tinggal kita simpan. Untuk kolom pengembalian juga sama, jadi misalkan ini buku matematika, kita klik pengembalian, kemudian kita masukkan nama, kemarin saya pinjam, tanggal peminjamannya, tanggal pengembalian yang dipinjam 1, selesai, kembalikan buku, ada konfirmasi, tekan iya. Sudah selesai, maka di kolom transaksi pengembalian, nama saya sudah tidak ada, Fawazi. Dia akan masuk ke dalam history. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang project saya. Terima kasih sebelumnya, apabila ada salah kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.